Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel K3LL untuk semua persembahan dari PT Inti HES Solusi atau iHES. Saya Bayu Prakosa yang akan menemani Anda di video ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai manual handling, yaitu mengenai analisa risiko sederhana dalam merencanakan pekerjaan manual handling. Dalam rangka mengurangi risiko dari pekerjaan manual handling, salah satu pendekatan penilaian risiko yang sederhana yang dapat digunakan untuk mengevaluasi manual handling adalah pendekatan TILE. T-I-L-E, yaitu the task untuk menganalisa metode manual handling yang akan dilakukan dan apa saja risikonya. Kemudian individual capability, untuk mempertimbangkan kemampuan dari orang yang akan mengerjakan tugasnya, seperti karakter fisik, pengetahuan, pengalaman, kesehatan, dan kekuatan dari orang yang dimaksud. Kemudian the load, menganalisa dan mengukur barang atau beban yang akan ditangani, seperti ukurannya, beratnya, bentuknya, titik beratnya, dan lain-lain. Kemudian the environment atau lingkungan kerja di mana manual handling dilakukan, yaitu menganalisa apakah ada potensi gangguan terhadap tugas yang akan dikerjakan, seperti lantai kerja yang tidak rata, ada barang yang menghalangi, ada marka untuk pejalan kaki, tinggi dan lebar bukaan pintu, dan lain-lain. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu task atau aktivitasnya. Yang perlu dianalisa pada bagian ini antara lain tipe handling atau gerakannya, seperti gerakan memutar badan, memutar lengan, gerakan meraih ke atas, ke bawah, ke depan, ke samping, gerakan membungkuk, gerakan mengangkat, menaikkan, menurunkan, gerakan mendorong, menarik, atau gerakan lainnya. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan pergerakan barang yang tidak terduga? Misalnya, pada barang yang kita bawa ada bagian yang mudah terjatuh atau tidak stabil, ada bagian yang mudah menggelinding, ada bagian yang mengayun. Kemudian yang ketiga, jarak barang dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya, termasuk juga lintasan atau jalan yang akan dilalui. Keempat, durasinya, yaitu berapa lama barang akan diangkat atau dibawa. Yang kelima, apakah ada gerakan yang berulang-ulang atau repetitif. Yang keenam, frekuensi dari pekerjaan tersebut, apakah sering atau sekali-sekali atau hanya satu kali saja. Kemudian yang ketujuh, berapa waktu jeda untuk istirahat atau adakah waktu untuk recovery yang cukup panjang. Bisa juga dimasukkan hal-hal lain yang terkait dengan aktivitas atau task ini. Ketika bantuan alat-alat mekanis tidak bisa dilakukan, dalam mendesain kerja terkait manual handling ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sequencing, yaitu dengan menyesuaikan urutan dari aktivitas yang dikerjakan sehingga meminimalkan aktivitas yang menggunakan manual handling. Yang kedua, mengatur work routine, yaitu dengan mengurangi aktivitas yang berulang atau repetitif, supaya ada variasi aktivitas, ada variasi gerakan, dan ada variasi postur. Misalnya dengan menyisipkan waktu istirahat atau break, adanya job rotation,
dan lain-lain. Yang ketiga adalah teamwork, yaitu dengan membagi beban aktivitas ke beberapa orang atau tim bekerja secara bersama, sehingga bisa diselesaikan lebih cepat atau lebih efektif dan mengurangi risiko seperti berat, durasi, ataupun frekuensi pekerjaan manual handling. Kedua adalah individual capability atau kapabilitas individu. Yang dianalisa di bagian individual capability ini adalah kemampuan orang untuk melakukan pekerjaan dengan aman dan selamat. Antara lain, apakah pekerjaan tersebut membutuhkan kualifikasi khusus? Misalnya, apakah membutuhkan kekuatan fisik yang lebih untuk mengangkat beban, atau membutuhkan postur tinggi untuk meraih barang, dan lain-lain. Kedua, apakah pekerjaan tersebut memiliki resiko terhadap orang-orang berkeadaan tertentu, seperti ibu hamil atau yang sedang ada masalah kesehatan? Atau bisa juga dibalik, apakah orang yang akan mengerjakan pekerjaan memang fit for the job, atau cukup sehat untuk melakukan pekerjaan dimaksud? Kemudian yang ketiga, apakah membutuhkan keahlian atau pelatihan atau informasi khusus untuk melakukan pekerjaan yang diminta? Misalnya, cara-cara manual handling yang benar untuk barang tertentu, atau memiliki keahlian yang tersertifikasi atau kompetensi tertentu. Mitigasi yang bisa dipertimbangkan antara lain, yang pertama, screening. Bisa berupa screening kompetensi atau kualifikasi untuk memastikan orang yang melakukan pekerjaan memang sudah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Atau screening kesehatan, atau biasanya disebut medical check-up atau tes kesehatan, untuk memastikan orang yang akan mengerjakan pekerjaan dimaksud memang dalam kondisi yang sehat dan bisa melakukan pekerjaannya atau fit for the job. Kemudian yang kedua adalah upgrading. Yang termasuk dalam upgrading ini antara lain pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk memastikan orang yang akan melakukan pekerjaan sudah memiliki keahlian yang sesuai. Kemudian bisa juga dilakukan pendampingan atau apprenticeship untuk memastikan orang yang baru belajar diawasi atau dimentor oleh orang yang berpengalaman. Juga termasuk dalam upgrading adalah induction atau pre-job talk dan lain-lain. Tiga adalah the load atau mengenai barang atau beban itu sendiri. Sebuah beban atau barang memiliki bahaya tergantung pada beratnya, ukurannya, bentuknya, kemudahan atau kesulitannya untuk digerakkan, kekakuan atau kekerasannya, posisi titik beratnya atau center of gravity-nya, keberadaan atau tidak adanya handle atau pegangan buat handling, tekstur permukaannya, stabilitasnya, kondisi kontainernya juga termasuk isinya, kemudian temperatur permukaannya, dan lain-lain. Hal-hal tersebut perlu dianalisa ketika melakukan penilaian risiko terhadap pekerjaan manual handling. Beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan ketika melakukan analisa, antara lain, yang pertama, untuk barang yang terlalu berat atau terlalu besar, apakah barang tersebut memungkinkan untuk dipecah-pecah menjadi barang-barang dengan ukuran yang lebih kecil atau lebih ringan? Kemudian yang kedua, apakah pada barang tersebut dapat dipasangkan pegangan untuk tangan, hand grip atau handle? Yang ketiga, membuat barang yang akan dihandle menjadi lebih stabil atau lebih rigid. Misalnya dengan menggunakan kontainer atau kotak yang sesuai, atau mengamankan beban supaya tidak bergerak atau bergeser di dalam kontainer, misalnya diikat atau diberi bantalan atau lainnya.
Kemudian yang keempat, meyakinkan permukaan barang bersih, tapi tidak licin. Dan apabila barangnya panas atau dingin, bisa diletakkan di dalam kontainer yang terinsulasi. Yang kelima, memasang tanda atau marking untuk menginformasikan kepada orang yang akan mengangkut barang tersebut mengenai bahaya dari barang tersebut, seperti berat barangnya, center of gravity-nya, posisi arah atas, apakah permukaannya panas atau dingin, apakah berisi bahan beracun dan berbahaya, dan lain-lain. Yang keempat atau yang terakhir adalah the environment atau lingkungan kerjanya. Pada bagian ini yang dianalisa adalah kondisi lingkungan sekitar tempat manual handling akan dilakukan, termasuk rute di mana atau ke mana barang akan dibawa. Yang perlu dianalisa antara lain, yang pertama, adanya gangguan pada pergerakan atau postur ketika handling. Misalnya, dalam ruang terbatas, atau ada pipa melintang, atau ada benda yang menghalangi jalan, atau hal-hal lain yang membuat ketika handling harus membungkuk, harus melangkah lebih tinggi atau melangkah lebih lebar, harus membelok, dan lain-lain. Yang kedua, kondisi lantai atau permukaan lainnya. Misalnya, apakah lantainya licin, apakah lantainya ada yang rusak, atau lantainya tidak rata, atau meja atau rak yang akan ditaruh barangnya stabil atau tidak. Yang ketiga, ada perubahan dari ketinggian lantai atau elevasi lantai. Seperti ada undakan atau ada step naik, ada step turun, ada turunan atau naikan, dan lain sebagainya. Yang keempat, suhu dan kelembapan yang dapat mempengaruhi tubuh ataupun barang yang dibawa. Misalnya, panas yang membuat dehidrasi, atau panas yang membuat permukaan barang yang kita handling menjadi panas juga, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, apakah ada angin kencang yang bisa mengganggu kestabilan dari barang yang dibawa. Yang keenam, kondisi penerangan atau pencahayaan, apakah cukup terang atau terlalu gelap, atau apakah ada bayangan yang mengganggu penglihatan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan agar mendukung pekerjaan yang dilakukan. Yang pertama adalah desain workstation atau tempat kerja. Misalnya dengan positioning badan terhadap meja kerja untuk menghindari atau mengurangi perubahan postur seperti terlalu membungkuk ataupun memutar ketika mengangkat atau memindahkan barang. Yang kedua, kondisi lantai, misalnya dengan menjaga lantai tetap bersih dari halangan seperti benda-benda, lubang, gundukan, genangan air, atau cairan lain. Dan apabila ada barang jatuh atau tercecer, cairan tumpah, dan lain-lain segera dibersihkan. Yang ketiga, perubahan ketinggian. Hindari menggunakan undakan atau step di jalur manual handling, dan sediakan ramp atau naikan serta turunan jika memungkinkan. Yang keempat, kondisi ruangan atau lingkungan kerja. Gunakan sistem ventilasi yang baik dan atur suhu ruangan untuk bekerja dengan nyaman, serta menyediakan pencahayaan yang cukup. Yang kelima, PPE atau alat pelindung diri atau APD. Sediakan alat pelindung diri yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, seperti safety shoes, sarung tangan, safety helmet, dan lain-lain, sesuai dengan hazard atau potensi bahaya yang ada di lokasi kerja. Demikian video singkat mengenai analisa risiko sederhana dalam merencanakan manual handling. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan dalam merencanakan pekerjaan yang aman. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, mohon untuk klik like,
like, dan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan tetap utamakan keselamatan, kesehatan, dan lindungi lingkungan. Salam selamat untuk Anda semua. Saya Bayu Prakosa, mohon diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.